Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Ratusan rumah terendam banjir setinggi 2 meter. Dua buronan pencuri dengan kekerasan ditembak polisi. Ribuan orang ikuti Jalan Sehat HUT TNI ke-77. Tim reaksi cepat BPBD Padang mengevakuasi puluhan warga yang terdampak banjir setinggi 2 meter di Kelurahan Paralawe dan Tabiang, Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo pada Minggu dini hari. Evakuasi terpaksa dilakukan karena ketinggian air terus bertambah. Satu persatu dievakuasi dari dalam rumah yang terendam. Banjir diakibatkan hujan deras yang mengguyur Kota Padang sejak Sabtu malam, yang menyebabkan sungai yang berada di permukiman meluap dan merendam ratusan rumah di 2 kelurahan. Ini di Kecamatan Nanggalo ini ada 3 titik dengan 2 kelurahan. Sekarang kami sedang melakukan evakuasi dengan Basarnas dan BPBD Kota Padang dengan evakuasi lebih kurang 30 orang yang kami evakuasi. Itu sekali lagi dalam keadaan cuaca yang tidak menguntungkan ini, kami juga dengan warga kota dan warga setempat juga melakukan evakuasi terhadap warga yang terdampak. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Menjelang Minggu pagi, air berangsur surut dan warga pun kembali untuk membereskan rumahnya. Informasi dari stasiun BMKG Bandara Internasional Minangkabau, dalam minggu ini, Kota Padang dan beberapa daerah di Sumatera Barat akan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi. Hujan juga akan disertai dengan angin kencang. Alfi melaporkan dari Padang. Memasuki hari ke-7, tim SAR gabungan dari Basarnas, Damkar, tentara, polisi, Tagana, dan dibantu masyarakat masih mencari seorang warga yang hilang di kawasan hutan Labua Gunuang, Kecamatan Lare Sago Halaban, Kabupaten 50 Kota. Warga yang dicari itu bernama Rinaldi, berusia 25 tahun. Seminggu lalu, korban diketahui pergi ke hutan seorang diri. Hingga keesokan harinya, korban tak kunjung pulang. Pencarian korban dilakukan tim SAR dengan cara menyisir hutan Labua Gunuang dengan berjalan kaki, mencari jejak atau barang-barang milik korban yang tercecer. Namun hingga pencarian di hari yang ke-7, tim SAR belum memperoleh petunjuk yang berarti. Untuk memudahkan pencarian, tim SAR juga menggunakan peralatan pesawat nirawak yang mengitari hutan Labua Gunuang. Pada hilangnya Renaldi, ini adalah hari ke-7, yaitu hilangnya Renaldi. Untuk pencarian operasi SAR selama ini masih nihil, belum membuahkan hasil. Tetapi kami di hari ke-7 ini melakukan operasi dengan menggunakan beberapa cara, yaitu dengan menggunakan drone, yaitu melihat dari visual udara dan juga melakukan penyisiran dengan SAR gabungan. Pencarian dihentikan tim SAR karena hingga hari ke-7 korban belum ditemukan. Penghentian ini sesuai dengan regulasi yang ditetapkan Basarnas. Pencarian orang hilang akan dilaksanakan selama 7 hari jika tak memperoleh petunjuk yang signifikan. Namun demikian, pencarian akan dilanjutkan jika ditemukan petunjuk terbaru keberadaan korban. Alfi melaporkan dari Kabupaten 50 Kota.
Seorang turis mengalami kecelakaan saat berselancar di perairan Pulau Siruamata, Kecamatan Sipora Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Jari-jari tangannya terluka, bahkan nyaris putus. Pengelola resort kemudian mengevakuasi korban ke ibu kota Kabupaten Kepulauan Mentawai, Tua Pejat, Kamis malam. Dokter merujuknya ke RSUP Dr. M. Jamil Padang karena harus dibedah. Malam itu juga, kantor SAR Mentawai membawanya ke Padang dengan menempuh perjalanan laut 5 jam. Tiba di sana butuh penanganan lebih lanjut, rujukan lebih lanjut, sehingga harus dirujuk ke Padang, yaitu ke Rumah Sakit M. Jamil. Saat ini korban masih dirawat di RSUP Dr. M. Jamil. Kecelakaan dan penyebabnya masih diselidiki petugas. Polisi masih menggali informasi dari pengelola kawasan wisata, serta meminta keterangan dari wisatawan asing tersebut. Beni Eka Putra melaporkan dari Mentawai. Lapangan sepak bola di Kelurahan Sawahan Timur, Padang ini tak lama lagi bakal menjadi bangunan tambahan ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil Padang. Sebab lapangan sepak bola milik PT Kereta Api Indonesia ini telah diserahkan kepada manajemen rumah sakit. Peletakan batu pertama bangunan tambahan dilakukan oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko. Di sini akan berdiri 8 bangunan untuk merawat dan mengobati pasien yang selama ini tidak tertampung. Banyaknya kunjungan ke rumah sakit ini karena RSUP M. Jamil merupakan rumah sakit rujukan dari berbagai kota, kabupaten, dan provinsi di Sumatera bagian tengah. 8 gedung tingkat dan harapan kita nanti ini menjadi hub ya, menjadi hub wilayah sekitarnya. Dan yang kedua, kita ingin mengurangi atau menekan, bahkan nggak perlu lagi masyarakat seputaran sini itu untuk berobat ke luar negeri, karena pemerintah Indonesia telah menyiapkan yang terbaik untuk masyarakatnya. Warga Sawahan Timur tidak keberatan dengan pembangunan gedung ruang rawat tambahan di bekas lapangan sepak bola, karena selama ini penggunaan lapangan sepak bola tersebut dikomersilkan oleh PT Kereta Api. Nah, jadi pengelola lapangan tidak sanggup. Jadi daripada lapang terbuang tersia-sia, ya secara manfaat tentu lebih baik sekarang dimanfaatkan demikian. Namun kami dari warga berharap dampak dari pembangunan ini ya bisa diminimalkan dalam bentuk kesejahteraan. Warga yang lain berharap agar pembangunan itu juga membangun jalan yang lebih besar dan memadai. Sebetulnya kami ya agak berat juga, namun untuk kemajuan kesehatan bangsa Indonesia khususnya Sumatera Barat, Padang khususnya juga, jadi kami ya ikut mendukung. Namun begitu kami sebagai warga di sini mohon diberi fasilitas untuk masuk ke dalam rumah sakit itu dipermudah jalannya yang terutama itu. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Jamil Padang sejauh ini baru memiliki 800 tempat tidur untuk merawat para pasien. Gedung yang akan dibangun itu akan menyediakan 600 tempat tidur lagi, sehingga RSUP M. Jamil akan memiliki 1.400 tempat tidur. Laude Juardioanse melaporkan dari Padang.